فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di awal-awal muka surat 202. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah wa li ba'di hadzal siyaq syahidun minal ahadits. Dan beberapa pola kalimat di dalam hadis ini, hadisnya As-Suddi kah ya, kalau tak salah ya As-Suddi. Ada pendukung dari beberapa hadis, wa in kana katsirun minhu mutalaqqa minal israiliyat. Walaupun kebanyakan di pola hadis yang didatangkan As-Suddi ini diambil dari Israiliyat. Faqala al-Imam Ahmad, yang menunjukkan ada asalnya di beberapa bagian, bukan semuanya. Imam Ahmad mengatakan haddatsana Abdus Samad Ibnu Abdul Waris qala haddatsana Hammad, yaitu Hammad bin Salamah, an Sabit bin Aslam al-Bunani, an Anas. Jelas ini sanadnya sahih dan kualitinya tinggi sekali. Hammad, Sabit, Anas, ini silsilah Dhahabiyah. Abdus Samad siqatun sabat. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqallahu Adam, tatkala Allah menciptakan Adam, tarakahu ma syaa ayyada'ah. Allah membiarkan Adam sekehendak Allah Ta'ala untuk membiarkannya. Apakah 40 tahun? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Faja'ala iblisu yutifu bih, kemudian mulailah iblis mengelilinginya. Falamma ra'ahu ajwaf, tatkala dia melihat Adam itu berongga, arafa annahu khalqun la yatamalak, taulah dia bahwasanya Adam itu adalah makhluk yang tidak mampu menguasai diri. Ya, kita tanpa taufik dari Allah, tanpa penjagaan dari Allah, kita akan dikuasai oleh hawa nafsu dan syaitan, atau dikuasai oleh teman-teman yang buruk yang mengajak kepada kebatilan dan sebagainya. Kita terlalu lemah untuk menguasai diri sendiri. Cuma sampai di situ, tidak sampai kemudian malaikat jadi ketakutan lalu iblis memberitahu jangan khawatir, dia bukan Tuhan dan sebagainya. Ini melampau sangat pola kalimat itu. Disebutkan dalam catatan kaki, aywa isnaduhu sahih ala syarti Muslim, tamam. Aywa. Wa qala Ibnu Hibban fi sahihi haddatsana Al-Hasan bin Sufyan, ini siqah ma'ruf. Qala haddatsana Hudbah ibnu Khalid, walaupun beliau tak suka dipanggil Hudbah, beliau lebih suka dipanggil Haddab, karena Hudbah itu sifat dari kemaluan yang tak kuat istilahnya, ujung kain. Qala haddatsana Hammad ibnu Salamah an Sabit an Anas, masya Allah, sanadnya jelas sahih juga. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lamma nufikha fi Adam, tatkala ruh ditiupkan ke dalam diri Adam, fabalaghar ruhu ra'sah, kemudian rohnya itu mencapai kepalanya atas, beliau bersin. Faqal alhamdulillahi rabbil alamin. Ini taufik dari Allah tentunya. Tahu siapa yang layak untuk disembah, diagungkan, dan bagaimana cara berzikir dan semacam itu. Faqala lahu tabaraka wa ta'ala yarhamukallah, semoga Rabbmu merahmatimu. Kalau dalam riwayat yang lain yarhamuka rabbuka ya Adam. Ini dalam Al-Ihsan, isnaduhu sahih ala syarti Muslim. Thayyib, tamam. Wa qala al-Hafidz Abu Bakar Al-Bazzar haddatsana Yahya bin Muhammad ibnu Sakan. Al-Hafidz ibnu Sakan siqah ma'ruf. Haddatsana Habban ibnu Hilal siqah. Haddatsana Mubarak bin Fadalah, beliau siqah, hanya saja dikritik di dalam Syarah Ilal At-Tirmidzi masalah sepertinya an-anahnya sih, kalau tak salah. Coba ada enggak catatan kaki di sini? Tidak disebutkan dalam Kashful Astar, namun diriwayatkan oleh Tirmidzi mutawwalan. Sanadnya qawi ala syarti Muslim, tamam. Cuma Mubarak bin Fadalah ada kritikan, tapi mungkin dianggap kritikannya tidak masalah. An Ubaidillah an Habib an Hafas wa huwa ibnu Asim ibni Ubaidillah ibni Umar ibn al-Khattab an Abi Hurairah rafa'ah qala Rasulullah SAW lamma khalaqallahu Adam atas, tatkala Allah menciptakan Adam dia bersin, faqal alhamdulillah, faqala lahu rabbuh yarhamuka rabbuka ya Adam. Tayyib. Wa hadzal isnad la ba'sa bih. Mungkin ini lebih sesuai kalam Imam Ibnu
Katsir, yaitu tidak sampai sahih. Karena apa? Masalah Mubarak bin Fudalah ini. Walam yukharrijuh. Ashabus Sittah tidak meriwayatkannya. Tapi tak tahu apa makna walam yukharrijuh di sini. Sementara dalam catatan kaki Tirmidzi meriwayatkan dengan riwayat yang panjang. Mungkin menurut penilaian Imam Ibnu Katsir dengan pola yang seperti ini Kutubu Sittah tidak, tapi Tirmidzi ternyata lafadznya agak lain dan panjang mungkin. Wa qala Umar bin Abdul Aziz lamma umiratil malaikatu bisujud, tatkala para malaikat diperintahkan untuk bersujud, kana awwala man sajada minhum Israfil. Yang pertama kali bersujud dari mereka adalah Israfil. Fa asabahullahu an katabal Qur'ana fi jabhatih. Jelas ini perlu tahu dari mana cerita itu. Allah memberikan pahala kepadanya berupa Allah menulis Quran di kening Israfil. Rawahu Ibnu Asakir. Tak disebutkan bagaimana sanadnya. Tapi jelas kalaupun sanadnya sahih ke Umar bin Abdul Aziz, dapat dari mana tak disebutkan. Beliau dari kalangan tabi'in. Wa qala al-Hafidz Abu Ya'la haddatsana Uqbatu bin Mukram. Dikatakan sanadnya dhaif. Qala haddatsana Amr bin Muhammad an Ismail bin Rafi' al-Maqburi anil Maqburi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha khalaqa Adama min turab. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari debu, summa ja'alahu tinan. Kemudian Allah menjadikan debu tadi tanah liat, dikasih air. Nah, ini yang diisyaratkan. Walaupun dalam riwayat Sudi seperti itu. Yaitu dicampur dengan air sehingga menjadi tanah liat. Summa tarakahu hatta idza kana hama'an masnuna. Kemudian Allah membiarkan sehingga apabila dia menjadi tanah yang berubah baunya, khalaqahu wa sawwarah. Allah menciptakannya dan membentuknya. Summa tarakah, kemudian Allah membiarkannya hatta idza kana salsalan kal fakhar. Hatta idza kana salsalan kalau fakhar qala, gitu kah? Istilahnya jawab syarat yang mana? Idza kana salsalan kal fakhar. Sehingga apabila dia sudah menjadi tembikar, menjadi apa? Yaitu berongga seperti tembikar. Jawabu idzanya mana berarti? Apakah qala? Tapi sepertinya ini sudah pindah siaknya. Fakana iblis demikian dan demikian. Iblis sering melewati dirinya. Tapi hadis sanadnya dhaif. Fa yaqul laqad khuliqta li amrin azim. Iblis mengatakan, sungguh engkau telah diciptakan untuk perkara yang besar. Summa nafakhallahu fihi mir ruhi. Kemudian Allah meniupkan kepadanya sebagian dari ruh yang Allah ciptakan. Fa kana awwala ma jara fihi ruh basaruhu wa khayashimuh. Yang pertama kali dialiri oleh ruh dari badan Adam adalah matanya dan rongga hidungnya. Fa'atos, kemudian dia bersin. Falaqahullahu rahmata rabbih. Kemudian Allah menjadikan dia berjumpa dengan rahmat Rabbnya. Faqala Allah yarhamuka rabbuk. Dengan apa? Dia sendiri berzikir alhamdulillah. Summa qala Allah ya Adam idhhab ila haula'in nafar. Wahai Adam, pergilah engkau ke rombongan yang di sana itu. Faqul lahum. Kemudian ucapkan pada mereka ucapan salam. Fangdur madza yaqulun. Kemudian perhatikan apa yang mereka katakan. Faja'a fasallama alaihim. Kemudian Adam datang, selanjutnya dia mengucapkan salam kepada mereka. Faqalu alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Faqala ya Adam hadza tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatik. Ini jelas sahih untuk yang riwayat yang lafaz yang ini dari hadis yang lain, bukan hadis ini. Ini adalah penghormatan untukmu dan penghormatan keturunanmu. Nah, ini termasuk yang menguatkan para sebagian ulama bahwasanya bahasa Arab sudah ada bahkan di zaman Nabi Adam. Cara penghormatannya bukan goodbye, goodbye. Apa itu good morning lah apa. Tetapi apa? Tapi adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Allah sudah menetapkan itu dalam hadis yang sahih di dalam peristiwa diciptakannya Adam. Taib. Wa qala ya Rabbi
Wa ma dzurriyyati, apa keturunan saya? Qal ikhtar yadayya ya Adam, pilihlah tanganku, pilih kedua, maksudnya salah satu dari kedua tanganku wahai Adam. Qal akhtaru yamina rabbi wa kilta yaday rabbi yamin. Jelas ini ada asalnya dalam hadis itu, hadis Abi Hurairah. Saya memilih kanan Rabbku dan kedua tangan Rabbku adalah kanan. Wa basata kaffah, Allah membentangkan telapak tangannya. Fa idza man huwa kainun min dzurriyyatihi fi kaffir rahman. Ternyata yang akan tercipta dari keturunannya itu ada dalam telapak tangan Ar-Rahman. Allah Maha Besar. Fa idza rijalun minhum afwahuhumun nur. Ternyata ada beberapa lelaki dari mereka yang mulut-mulut mereka itu berupa cahaya atau bagaikan cahaya. Fa idza rajulun yu'jibu adama nuruh. Jelas asal hadis ini sahih, tapi dari sanad yang lain. Ternyata ada seorang lelaki yang cahayanya itu membuat Adam kagum. Qal ya Rabbi man hadza? Wahai Rabbku, siapa ini? Qal ibnuka Dawud, anakmu Dawud. Ini menunjukkan cucu itu juga anak. Ini dalam pembahasan warisan. Cuma jangan, kalau dia kalah dengan anak yang lebih dekat dengan orang yang mati, ya jelas dia kalah. Kalau ada yang lebih dekat. Qal ya Rabbi fakam ja'ata lahu minal umur. Wahai Rabbku, berapa umur yang engkau jadikan untuk dia? Qala ja'altu lahu 60 tahun. Qala ya Rabbi atimma lahu min umri. Wahai Rabbku, sempurnakan untuk dia sebagian dari umurku, hatta yakuna lahu minal umri mi'atu sanah, sehingga dia memiliki umur 100 tahun. Fa fa'alallahu dzalik, maka Allah melakukan itu. Ini menunjukkan apa? Takdir masih mungkin dirubah, tapi takdir yang mu'allaq tentunya. Dan Allah tahu sebenarnya Adam itu wafat akan wafat tahun berapa, Allah tahu. Wa ushhida ala dzalik, diambil persaksian atas itu, ada yang menjadi saksi. Falamma nafada umru Adam, tatkala umur Adam sudah habis 960 tahun alal khilaf, ataukah 940 tahun, karena ada dua riwayat yang khilaf, 40 kah 60, mungkin sebagian rawinya lupa. Karena apa? Ada riwayat mengatakan usia Dawud itu hanya 40, maka Adam minta digenapkan ditambah 60. Yang lain mengatakan tak 60 digenapkan dengan tambahan 40. Nah, sebagian rawi lupa. Tapi tak masalah, intinya adalah usia Nabi Dawud 100 tahun. Kemudian ba'asallahu malakal maut, Allah mengutuskan malakul maut. Faqala Adam awalam yabqa min umri arba'una sanah. Adam bertanya, bukankah masih tersisa dari umur saya itu 40 tahun? Faqala lahul malak awalam tu'tiha ibnaka Dawud, bukankah engkau telah memberikan kepada anakmu Dawud? Fajahada dzalik, Adam mengingkari itu. Fajahadat dzurriyyatuh, maka keturunannya juga mengingkari, ya suka mengingkari. Wa nasiya fanasiyat dzurriyyatuh, Nabi Adam lupa, ya bukan karena jahat Nabi Adam, jelas tentunya. Nah, keturunannya juga lupa. Wa qad rawahul hafidz Abu Bakar Al-Bazzar wa Tirmidzi wan Nasa'i fil yaumi wal lailah alal khilaf. Amalul yaumi wal lailah punya An-Nasa'i ataukah punya muridnya Ibnu Sunni. Ibnu Sunni juga punya Amalul yaumi wal lailah, terjadi khilaf, tak masalah insyaallah. Tapi yang di sini beliau merajihkan, Nasa'i juga punya kitab Amalul yaumi wal lailah. Min hadisi Safwan bin Isa anil Haris ibni Abdurrahman ibni Abi Dzubab. Ini sananya sahih kan yang ini, kecuali kita lihat An Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah. Ada pembahasan tak disebutkan untuk yang tadi. Cuma an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Tirmidzi hadisun hasanun gharib min hadzal wajh wa qala An-Nasa'i hadza hadisun munkar. Cuma yang disalahkan berarti siapa? Jelas Sofwan bin Isa thiqah. Apakah Al-Haris ini kekeliruan beliau, walaupun beliau bukan orang yang matruk, enggak dibahas. Baik. Wa qad rawahu Muhammad ibnu Ajlan an Sa'id Al-Maqburi, jelas Ibnu Ajlan
riwayatnya terhadap Sa'id Al-Maqburi ini sangat kuat. Beliau shaduk, tetapi riwayatnya terhadap Sa'id itu kuat sekali. Karena dia sangat meneliti apakah beliau meriwayatkan dari Sa'id Al-Maqburi dari ayahnya ataukah langsung dari atas. Beliau sendiri shaduk. Qaulah dari ucapan Abdullah bin Salam an Abi an Abdullah bin Salam. Yang setelahnya pembahasan hadis Abi Hurairah apa itu? Wa qad rawahu Abu Hatim Ibnu Hibban fi sahihi faqala haddatsana Muhammad ibnu Ishaq ibnu Khuzaimah. Iya, muridnya Ibnu Khuzaimah. Qala haddatsana Muhammad ibnu Bashar, qala haddatsana Sofwan ibnu Isa. Sananya bagus sampai di sini. Cuma haddatsana Al Haris ibnu Abdurrahman ibni Abi Dzubab. Nomor 3. Sananya qawi, iya kan sebenarnya kuat si Al Haris ini. Cuma boleh jadi An-Nasai mengatakan mungkar, yaitu beliau keliru dalam kali ini, tapi secara umum beliau orangnya kuat. An Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma khalaqallahu Adam wa nafakha fihi ar-ruh atas faqal alhamdulillah fahamidallah biidznillah. Baik. Jelas Adam belum diajari apa-apa. Karena ini baru ditiupkan ruh. Tapi ini memang apa? Izin dari Allah. Faqala lahu rabbuh yarhamuka rabbuka ya Adam. Idhab ila ulaikal malaikah ila malain minhum julus, kepada sekelompok dari mereka yang tengah duduk. Fasallim alaihim. Faqal assalamu alaikum. Faqalu wa alaikumussalam warahmatullah. Summa raja'a ila rabbih, kembali ke Rabbnya. Faqal hadhihi tahiyyatuka wa tahiyyatu banika bainahum. Ini penghormatanmu dan penghormatan keturunanmu di antara mereka. Faqala Allah wa yadahu maqbudatan. Allah mengatakan dalam keadaan kedua tangannya tergenggam, ikhtar ayyahuma syi'ta, pilih mana yang engkau kehendaki. Faqal ikhtartu yamina rabbi wa kilta yadai rabbi yaminun mubarakah. Summa basatohuma, membentangkan keduanya. Fa'idha fihima Adam wa dzurriyyatuh, ternyata di kedua tangan itu sendiri Adam dan keturunannya. Yang tadi yang panjang itu yang dikatakan sananya dhaif, dikatakan apa tadi? Yaitu hanya salah satu di telapak tangan Allah kan keturunannya. Adapun dalam riwayat yang benar dua-duanya sendiri ada keturunan Adam. Cuma yang kanan ashabul yamin, yang di tangan kiri adalah ashabus shimal. Tayyib. Faqal ay rabbi ma haula, qal haula dzurriyyatuk. Baik di tangan kanan ataupun yang di tangan satunya lagi. Tayyib, dua-duanya kanan sebenarnya. Ada riwayat Muslim yang satu adalah shimal. Sebagian ulama mengatakan ini kekeliruan. Yang lain mengatakan maksudnya yang selain kanan, walaupun jelas dua-duanya kanan selain yang satunya. Wa idza kullu insanin minhum maktubun umuruhu baina ainai. Ternyata setiap orang dari mereka telah tertulis umurnya di antara kedua matanya. Wa idza fihim rajulun adwa'uhum, ternyata di tengah-tengah mereka ada seorang lelaki yang paling bersinar. Au min adwa'ihim, atau termasuk yang paling bersinar. Lalu bagaimana dengan ulul azmi minar rusul? Boleh jadi apa? Karena saking banyaknya yang nampak di Adam hanya yang itu. Ya, mungkin yang lain, yang ulul azmi tertutup oleh kerumunan yang lain dan sebagainya. Makanya dikatakan termasuk yang paling bercahaya, bukan secara mutlak. Lam yuktab lahu illa arba'una sanah. Nah, ini termasuk yang khilaf itu. Apakah umur dia 60 ataukah 40? Tidak tertulis untuknya kecuali 40 tahun. Qal ya Rabb ma hadza, yaitu siapa ini? Qal hadza ibnuka Daud, ini anakmu Daud. Qad kataballahu umrahu arba'ina sanah, Allah telah menulis untuknya umurnya itu 40 tahun. Qal ay Rabbi zid fi umrih, tambahi pada umurnya. Faqal dzakal ladzi kutibalah, itulah yang ditulis untuk dia. Qal fa inni qad ja'altu lahu min umri sittina sanah, maka sesungguhnya saya telah menjadikan untuknya dari umur saya itu 60 tahun.
Memang apa istilahnya itu, kecintaan orang tua pada anak itu memang tak terukur dibanding kecintaan anak pada orang tua, jelas kalah jauh. Qal anta wadak, engkau dengan kesepakatanmu, engkau dengan keputusanmu rela untuk apa, mengurangi umur. Uskunil jannah, tinggallah engkau di surga. Fasakanal jannata masya Allah, dia tinggal di surga sesuai dengan yang Allah kehendaki. Summa uhbita minha, kemudian dia diturunkan dari surga. Wa kana Adam ya'uddu li nafsih, Adam menghitung dirinya umurnya masih berapa ini, bukan karena takut mati atau apa. Jelas Nabi Adam, kita baik sangka beliau ingin apa? Ingin tahu di dunia ini masih berapa lama untuk nanti kembali kepada Allah. Thayyib. Fa'atahu malakul maut. Kemudian dia didatangi oleh malakul maut. Faqala lahu Adam, qad ajilta, engkau tergesa-gesa. Thayyib, ada pilihan, namanya nabi ya. Diberi pilihan, dijumpai malakul maut. Kalau kita bukan nabi tak mampu untuk demikian. Thayyib, qad kutiba li alfu sanah, telah ditulis untuk saya 1000 tahun. Bukan maksudnya adalah Nabi Adam masih ingin hidup lama, tapi dia ingin tahu, bukankah 1000, kenapa engkau sudah datang secepat ini? Jelas Nabi Adam ingin segera jumpa Allah lagi dan kembali ke surga tentunya. Kita baik sangka, bukan karena cinta dunia seperti Bani Israel, seperti Yahud. Qal bala, memang, walakinnaka ja'ata li benika Dawud minha sittina sanah, akan tetapi engkau telah menjadikan untuk anakmu Dawud dari umurmu itu 60 tahun. Fajahada Adam mengingkari itu. Ya sudah lupa, sudah sangat lama ya. Namanya apa, beratus-ratus tahun. Fajahada dzurriyyatuh, maka keturunannya juga suka mengingkari atau mengalami yang namanya apa? Sifat pengingkaran. Wa nasiya fanasiya dzurriyyatuh, Adam lupa, maka keturunannya juga lupa. Fa yauma idzin umira bil kitabi wasyuhud, maka pada hari itulah diperintahkan adanya pencatatan dan saksi, karena hafalan itu susah. Dan orang boleh apa, berubah, terutama kalau punya sifat politik, sifat suka menipu, makanya perlu ada saksi atau ada pencatatan, peresmian dan sebagainya. Tayyib, hadza lafdhu ilahuna wallahu a'lam. Bisa video ini soalnya. Sahih.